dia jadi mengikrarkan diri kalau dia tidak akan menikah. Stay single forever. Hai, gue Denia. Di video kali ini gue mau kasih first impression dari drama Korea yang judulnya Men Are Men. 결혼 안 한다는 애들이 꼭 제일 먼저 가더라. 안녕히 계세요, 여러분. 전 결혼이란 굴레와 속박을 벗어던지고 비혼이라는 행복을 찾아 떠납니다. 여러분도 행복하세요. Drama Men Are Men atau yang judul aslinya Knomida, yang artinya That Guy is That Guy. Cowok itu adalah cowok itu. Gue sebenarnya bingung sih sama judul drama ini, jadi kayak nggak kebaca gitu maksudnya apa ya. Drama Men Are Men ini bercerita tentang seorang perempuan, seorang wanita yang bernama So Hyun-ju. Dia ini sudah mendeklarasikan dirinya kalau dia tidak akan menikah. Jadi dia akan stay single. Tapi di dalam drama ini dia bertemu dengan dua orang pria. Yang pertama adalah seorang CEO dari perusahaan farmasi yang besar, namanya Hwang Ji-woo. Tipe-tipenya cowok-cowok cool, ya CEO gitulah ya, yang nggak bisa bergaul, pendiam, keren. Dan satunya lagi adalah seorang penulis webtoon yang gampang bergaul, namanya Park Do-gyum. Hubungan So Hyun-ju sama si Park Do-gyum ini sebenarnya udah lama banget akrab nih dari kecil, udah kayak saudara gitulah. Kayaknya sih drama ini akan berpusat bagaimana si So Hyun-ju akhirnya ikrarnya untuk tidak menikah tergoyahkan dengan dua orang pria ini. Drama ini tayang di channel KBS 2. Episodenya ada 32 episode, jadi satu kali tayang itu ada 2 episode. Saat ini udah tayang episode 1-4. Rilisnya di bulan Juli sampai nanti Agustus. Dan tayangnya kalau kalian mau ikutin, kalau kalian tim ongoing, tayang setiap hari Senin dan Selasa. Nah, karakter So Hyun-ju ini, jadi dia itu tipe-tipe pekerja keras, semangat, kocak, agak aneh. Dia bekerja di perusahaan webtoon, di situ namanya Maitoon, dan dia bertanggung jawab atas beberapa penulis webtoon supaya webtoonnya bisa terbit dan rilis dengan baik dan tepat waktu. So Hyun-ju ini diperankan oleh Hwang Jung-am. Sebenarnya pas gue liat drama ini sih, gue mikirnya ya karakter So Hyun-ju ini nggak jauh beda lah ya sama hampir semua drama yang pernah dimainin sama Hwang Jung-am. Ini tuh kayak dia di drama She Was Pretty, Kill Me Heal Me juga kayak gitu. Di The Undateable, dia karakternya sama kayak gitu juga, konyol-konyol kayak gitu. Selain drama yang tadi gue sebutin, Hwang Jung-am juga pernah main di drama Mystic Pop-Up Bar, Lucky Romance, dan Secret. Nah, kalau Secret ini beda banget. Karakter yang lain adalah CEO muda dan tampan khas drama Korea yang bernama Hwang Ji-woo. Nah, Hwang Ji-woo ini kayaknya sih sudah mengincar si So Hyun-ju sejak 5 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita nonton di episode perdana, di epilognya, itu ada adegan dimana si Hwang Ji-woo melihat So Hyun-ju dan dia bilang, akhirnya aku menemukanmu. Karakternya ya seperti CEO pada umumnya ya di drama Korea. Cool-cool, pendiam, bingung gimana caranya bergaul gitu kan. Tajir melintir tapi masih muda. Klise. Hwang Ji-woo ini diperankan oleh Yoon Hyun Min. Jadi dia sebelumnya itu pernah main drama Mama Fairy and the Woodcutter. Yang paling gue suka adalah ketika dia main di drama Witch Court, karena di situ seru banget dramanya. Daftar drama yang pernah dimainin Yoon Hyun Min ini memang gak banyak sih sebenarnya. Nah, karakter yang berikutnya, yang ketiga, adalah si Park Do-gyum. Park Do-gyum ini adalah salah satu penulis webtoon, juga temennya si So Hyun-ju dari dia masih sekolah. Si Park Do-gyumnya masih pakai seragam maksudnya. Dia akrab banget sama si So Hyun-ju, kayak partner in crime gitu lah ya. Kalau gue amati sih sepertinya dia adalah calon second lead tersakiti. Karena dia pasti menyukai si So Hyun-ju, tapi seperti yang kita tahu main lead cowoknya adalah Hwang Ji-woo. Kasian Park Do-gyum. Park Do-gyum ini diperankan oleh So Ji-hoon. Nah,
So Ji-hoon ini gue inget banget gue beberapa kali ngeliat dia di drama Korea yang lain, walaupun memang nggak jadi main lead juga sih. Kayak di Welcome yang dia main sama Kim Young Soo, yang Kim Young Soo-nya jadi kucing, itu gue nggak nonton sama sekali. Flower Crew, Joseon Marriage Agency, di sini juga dia jadi second lead dan gue nonton itu sampai habis. Terus di Mama Fairy and the Woodcutter, ini juga gue nggak nonton sampai selesai, tapi dia di situ juga second lead. Kasian banget sih, dia jadi second lead terus. Dia pernah nggak sih jadi main lead? Coba deh, kalau kalian tahu dia pernah menjadi main lead atau enggak, kalian tulis di kolom komentar ya, So Ji-hoon. Nah, fun fact nih, ternyata mereka, So Ji-hoon sama si Yoon Hyun Min, udah pernah main drama bareng di Mama Fairy and the Woodcutter. Jujur aja gue nggak inget sih, kalau bukan karena gue ngeliat daftar dramanya mereka ya. Dan gue seinget gue, waktu gue nonton beberapa episode awal di Mama Fairy and the Woodcutter ini, ceritanya tinggal di satu rumah juga bareng. Gitu, jadi kayak ya bromance gitu lah ya. 그거 제 커피인데요? 원래는 제 커피죠. Setelah gue nonton 2 episode awal, Enggak. 4 episode perdana, menurut gue ya, jadi episode pertamanya ini, boring banget. Flat banget gitu loh, gue sampai berpikiran, Apa gue nggak usah lanjut ya? tapi berhubung gue lagi gabut banget, jadi ya udahlah lanjutin aja. Tapi gue emang gak fokus juga karena ya nggak ada yang perlu difokusin gitu loh, jalan ceritanya lambat banget di episode 1. Terus gue masih kayak meraba-raba gitu nih, sebenarnya dramanya tentang apa? Tentang pas di masa kini kah? Atau udah dari masa lalu gitu kan? Karena di episode perdana, ternyata si So Hyun Joo ini, dia itu inget sama kehidupan dia di masa lalu. Jadi di kehidupan dia yang sebelum-sebelumnya itu, dia diingetin kalau dia pernah bertemu, menikah, berhubungan dengan satu pria yang sama dan selalu ditinggalin. Itulah kenapa dia jadi mengikrarkan diri kalau dia tidak akan menikah. Stay single forever. Karena itulah dia jadi nggak bisa berhubungan sama laki-laki, karena dia nggak pernah ngerasain jatuh cinta sama sekali. Apakah mungkin Hwang Ji-woo ini akan membuat dia jatuh cinta pada akhirnya? Nobody knows. Tapi pasti iya. Di episode 2 ini lebih menarik. Kita lebih bisa dibawa untuk menikmati si dramanya. Mulai terungkap sedikit demi sedikit, dan komedinya yang dari awal gue nggak ngerasa lucu, di episode 2 dapet. Dari ratingnya, di episode perdana, episode 1 sama 2, itu dia dapat rating 2,7% dan 3,9%. Dan kemudian di episode 3 dan 4, dia dapat rating 2,7% yang episode 3-nya, dan episode 4-nya 4,4%. Kenapa sih gue lanjut nonton drama ini gitu kan? Sebenarnya ada beberapa poin yang bikin gue mau kasih first impression tentang drama ini. Yang pertama, kan di situ dikatakan kalau si So Hyun Joo ini tidak akan menikah gitu kan. Jadi sebenarnya ada banyak banget nih di masyarakat kita, bukan cuma di masyarakat kita doang, di Korea juga. Bukan cuma di situ doang, tapi all around the globe gitu loh. Kayaknya kalau nggak menikah itu, kamu itu gagal gitu loh kan. Maksudnya ya gitu, maksudnya ya so what, itu kan keputusan manusia beda-beda ya nggak sih? Ada yang memang mau menikah cepat, ada yang memang mau menikahnya lama nanti aja kalau udah mapan, ada yang memang ya udah saya maunya sendiri aja, emang kenapa? I can live by myself gitu. Nah, jadi dia mengangkat tema ini. Buat kita semua ini adalah sebuah hal yang Tabu. walaupun ya pada akhirnya pasti si Hwang Jung-eum akhirnya luluh juga. Karena kan ada misteri nih tentang si cowok ini, si Hwang Ji-woo. Karena ternyata sepertinya walaupun belum dikonfirmasi ya, kalau si Hwang Ji-woo adalah pria yang menjadi pasangannya si So Hyun Joo di kehidupan dia yang sebelum-sebelumnya dan selalu ditinggal. Ini sih yang jadi misteri menarik yang harus kita temukan jawabannya. Kan kalau si Hwang Jung-eum ini kan setelah dia kecebur Hwang Jung-eum, So Hyun Joo ini kan tiba-tiba dia ingat sama kehidupan dia yang sebelumnya. Kalau si Hwang Ji-woo-nya gimana? Kan ketika dia bilang akhirnya aku menemukannya, itu kan berarti dia juga punya ingatan kan? Entah itu cuman ingatan sekilas kah, atau memang dia udah yakin kalau dia sebelumnya itu memang berpasangan sama si So Hyun Joo di kehidupan yang sebelumnya. Atau teori gua ya kan, ternyata si Hwang Ji-woo ini macem
goblin gitu loh, yang tidak bereinkarnasi, dia hidup immortal. Kali itu gue kebanyakan nonton drama yang immortal karakternya. Soalnya sebenarnya gara-gara tisunya, sapu tangannya sih, walaupun sebenarnya di epilognya kita lihat ternyata gambar di sapu tangannya beda, nggak sama. Tadi ya Kalau sama, gue pasti yakin itu sebenarnya si cowoknya immortal. Makanya dia di usia muda itu bisa jadi CEO. hal lain yang buat gue tertarik dan gue penasaran adalah bromance antara Wang Ji-woo dan juga Park Do-gyeom. Nah, ini kira-kira bakal kayak gimana ya? Karena di episode 2 diakhiri dengan kesalahpahaman di antara mereka bertiga. Kesalahpahaman si So Hyun-joo sih. Nah, So Hyun-joo ngiranya Wang Ji-woo ini suka sama si Park Do-gyeom. Menurut kalian bromance-nya bakal keren nggak? Karena sebelumnya kan mereka berdua pernah main di drama Mama Fairy and the Woodcutter ya, yang gue nggak nonton, jadi gue nggak bisa komentar apa-apa nih tentang chemistry-nya si dua cowok ganteng ini. Menurut kalian gimana? Apakah drama ini akan mencuri perhatian kita di paruh akhir 2020? Nah, segitu aja dulu first impression dari gue, karena menurut gue ya biasa aja sih sebenarnya. Kalau kalian mau nonton silahkan, nanti gue akan review lagi di akhir kalau misalnya gue namatin dramanya. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba dia jadi flat, mohon maaf. Kalau kalian suka sama video gue, jangan lupa di like. Dan kalau kalian mau lihat lagi video gue yang berikutnya, jangan lupa di subscribe. Jangan lupa jaga kesehatan. Dadah, God bless you. Ini drama glow-glow gitu ya. Lupa gue namanya. Gongyo sama Lee Dong-woo.